Hantu penghuni loteng. Seorang wanita yang baru pindah ke rumah warisan keluarga menyadari bahwa penghuni lama rumah itu tidak mau pergi dan ingin menjadikannya teman selamanya. Pagi itu, tepatnya di tahun 2010, sebut saja namanya Sasha berumur 25 tahun. Membawa kardus terakhir ke dalam rumah kayu tua yang megah tapi terasa sepi. Dia melihat foto keluarga lama di dinding dan tersenyum lega. Sasha melihat-lihat sekitaran luas rumah dari luar di siang hari. Terlihat normal tapi sunyi. Setelah keliling di area rumah, kemudian Sasha menerima telepon dari ibunya. Sembari menikmati suasana rumah dengan santai. Ibu berkata, "Sudah sampai, Sasha. Hati-hati di rumah itu ya. Sayang, sudah lama tidak dihuni." Sasha menjawab iya. "Bu, tenang saja. Rumitnya ini warisan Opa, pasti penuh kenangan indah." Jawab Sasha sambil mendongak ke langit tinggi dan berkata akhirnya dapat tempat yang tenang untuk menulis. Tibalah malam hari. Ketika itu, Sasha memulai tugasnya. Dia sedang mengetik di laptopnya tepat di ruang tamu. Tiba-tiba, Sasha dengan wajah kaget mendengar suara derit lantai yang jelas dari lantai atas. Serontak Sasha berdiri dan berhenti mengetik, lalu dengan mengendap-endap mendengarkan. Suara itu lalu kemudian dengan cepat berhenti. Dia kembali mengetik, suara derit itu terdengar lagi. Namun kali terdengar lebih jelas, seolah ada yang berjalan di loteng tepat di atas kepalanya. Dengan rasa terkejut, Sasha memandang ke langit dengan waspada. Dia memutuskan untuk memeriksa. Dengan sigap, Sasha mengambil senter lalu beranjak menghampiri tangga. Dengan rasa penasaran, Sasha menaiki tangga menuju loteng. Namun pintu loteng itu terkunci. Dengan suara pelan, Sasha berbisik, hanya rumah tua, pasti hanya angin. Atau seekor tikus. Lalu Sasha kembali. Dan bergegas untuk tidur. Karena badan mulai terasa lelah, Sasha berkata, "Mungkin ini akibat aku kecapean." "Udahlah," ucap Sasha. Lalu bergegas untuk tidur. Keesokan harinya, ketika Sasha terbangun dari tidurnya, Sasha menemukan boneka porselen tua di dekat pintu loteng. Dengan wajah dan ekspresinya yang bingung. Dia tidak ingat memiliki boneka itu. Dan malam berikutnya, kejadian aneh makin menjadi-jadi. Lampu berkedip. Dan laptopnya tiba-tiba membuka aplikasi rekaman suara sendiri. Pada akhirnya Sasha memutuskan merekam suara di rumahnya dengan fonia saat dia tidur. Dia meletakkan ponselnya di ruang tamu ketika Sasha akan berbaring di kasur dengan samar. Tiba-tiba, terdengar suara mainan musik music box yang pelan dan sumbang. Lalu, sebuah bisikan anak-anak yang jelas dan datar, "Ayo main denganku," Sasha kaget. Lalu dia menarik selimut dan bergegas untuk tidur. Keesokan harinya, Sasha mendengarkan rekaman itu di pagi hari. Wajahnya pucat pasi, penuh ketakutan. Dia melihat ke sekeliling rumah yang sekarang terasa mengancam. Di malam kedua ketika Sasha akan tidur, tiba-tiba Sasha panik. Dia mengunci semua pintu dan jendela. Dia mendengar suara tangisan anak kecil dari lantai atas. Tangisan itu terdengar sangat sedih. Dengan nekat tapi penuh rasa iba, dia membawa golok dan memberanikan diri naik ke loteng. Kali ini, pintunya tidak terkunci. Dia membuka pintu loteng perlahan, gelap dan berdebu. Sinar senternya menyapu ruangan. Senter itu berhenti pada satu sudut. Di sana, duduk seorang anak perempuan dengan gaun tua, membelakangi kamera. Dia sedang menggambar sesuatu di lantai berdebu. Napas Sasha yang tersengal, detak jantung yang berdebar kencang. Anak perempuan itu berhenti menggambar dan perlahan, sangat perlahan, mulai memutar kepalanya 180 derajat. Lehernya berderak. Senyum lebar dan tidak wajar terlihat di wajahnya yang pucat. Sasha gemetar. "Siapa? Siapa kamu?" Entitas suara menggema dan serak. "Kamu, teman baruku."
Wajah entitas itu tiba muncul sangat dekat dengan kamera, mata hitam kosong dan senyum lebar. Layar menjadi hitam. Lalu Sasha berlari ke kamarnya dengan ketakutan. Lalu spontan Sasha pingsan di tempat tidurnya. Ke pagi berikutnya, rumah terlihat tenang. Pemandangan dari luar jendela ruang tamu. Terlihat Sasha sedang duduk tenang di sofa, menghadap ke jendela. Ekspresinya hampa dan kosong. Kamera bergerak pelan mendekat. Di sebelah Sasha, terlihat sedikit ujung gaun tua yang sama dengan entitas anak tadi. Tangan Sasha memegang sebuah krayon. Dengan gerakan kaku dan robotik, dia sedang menggambar gambar yang sama persis seperti yang ada di loteng di selembar kertas. Layar memudar perlahan ke hitam. Ketika Sasha melihat ke samping kiri badannya, terlihat sosok seram seraya berkata, "Kamu temanku untuk selamanya." Kamu temanku selamanya. Itulah cerita horor singkat. Hikmah yang diambil dari cerita tersebut. Janganlah lupa untuk berdoa ketika kita datang ke tempat yang baru kita datangi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.